Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita melanjutkan materi tematiknya. Seperti biasa, sebelum melanjutkan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita mempelajari tema 5, subtema 3, pembelajaran 2. Ayo berdiskusi. Dayu menceritakan banyak hal. Tak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi, Komang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup. Siti mengajak teman-teman berdiskusi tanaman apa yang tepat ditanam pada daerah dan musim tertentu. Diskusi dimulai dengan mendata asal daerah dan tanaman khasnya. Perhatikan percakapan mereka berikut ini. Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Tanya Siti. Di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu tanaman apa yang tumbuh subur, Siti? Jawab dan tanya Edo. Di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur. Jawab Siti. Aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda makanan khas Papua yang terbuat dari sagu, kata Edo. Tabel tanaman yang tumbuh subur di daerah asal. Nah, di situ ada tabel nomor asal daerah tanaman yang tumbuh subur. Misalnya yang pertama, asal daerah itu Kota Batu, tanaman yang tumbuh subur adalah buah apel. Yang kedua, Poncokusumo, tanaman yang tumbuh subur adalah sayur sawi. Nah, untuk yang nomor 3 sampai 10, anak-anak kerjakan secara mandiri. Menulis asal daerah itu banyak sekali ya. Misalnya Lumajang, Pujon, dan lain-lainnya. Sesuai dengan daerah asal teman-teman, bisa saling bertanya kepada teman-teman di kelas. Senang ya memiliki teman dari berbagai daerah. Kekayaan daerah juga memberikan kekayaan hayati bagi kita. Berbagai hasil bumi dari tiap daerah dapat kita nikmati. Rencanakanlah acara makan bersama dengan teman-teman, masing-masing membawa makanan khas daerahnya, lalu saling berbagi dan mencicipi. Hal ini akan membuat lidahmu makin kaya akan rasa. Ya, kalau di sekolah kita bisa merencanakan, kalau di rumah itu hanya menanyakan kepada teman-teman sesuai dengan daerah asalnya masing-masing. Ayo beraktivitas. Hari makan bersama pun tiba. Setiap anak sudah membawa makanan khas daerahnya. Edo membawa makanan pokok berupa papeda. Siti membawa makanan pokok berupa nasi. Teman-teman lain membawa lauk pauknya. Beni dari Manado membawa ikan dengan sambal dabu-dabu. Dayu membawa sate lilit khas Bali. Lani membawa capcay, masakan khas keluarganya. Mereka duduk membuat lingkaran, makanan yang mereka bawa diletakkan di tengah. Mereka makan bersama, sungguh menyenangkan. Nah, anak-anak bisa melakukan kegiatan ini bersama teman anak-anak di rumah. Teman di sekitar rumah atau teman di sekolah juga boleh. Ayo membaca. Acara makan bersama telah dilakukan. Beni meminta teman-teman mendengarkannya. Ia akan membacakan surat yang dikirim oleh Udin. Udin sudah 3 hari tidak sekolah. Ia menjenguk neneknya yang sedang sakit.
Lembang 10 Agustus 2017. Halo Beni, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani, mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya, Beni. Aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah. Udin, sahabatmu. Nah, itu tadi surat dari Udin untuk teman-temannya. Ayo mengamati. Apa yang Udin ceritakan pada surat di atas? Hujan yang tak kunjung berhenti, bukan? Tahukah kamu dari mana asal hujan dan kemana perginya air hujan? Perhatikan gambar di bawah ini. Hujan adalah air yang jatuh dari langit. Hujan jatuh karena awan terisi penuh dengan embun yang menjadi air. Bisa dilihat pada gambar proses terjadinya hujan, yaitu sinar matahari yang panas menyebabkan adanya proses penguapan atau evaporation, yaitu perubahan zat cair menjadi gas, yaitu air yang berada di bumi seperti air laut dan air sungai itu menguap. Nah, uap air terkumpul di udara dalam bentuk awan atau disebut juga dengan pengembunan atau kondensasi. Dari pengaruh perubahan suhu dan angin, awan semakin menumpuk dan berwarna pekat atau yang kita sebut dengan mendung. Uap air terbentuk di udara dalam bentuk awan. Nah, awan semakin lama akan semakin banyak. Karena kandungan air di awan sudah besar dan tidak bisa ditampung lagi, maka butiran-butiran air yang berada di awan tadi itu lama-kelamaan akan jatuh, yaitu ada perubahan zat gas menjadi cair. Lama-kelamaan akan menjadi butiran-butiran air hujan. Nah, itulah tadi proses terjadinya presipitasi atau turunnya air hujan. Nah, anak-anak, bagaimana tadi terjadinya air hujan? Sudah paham dari penjelasan yang tadi, yaitu dari penguapan, pengembunan, setelah itu dari zat gas menjadi cair sehingga terjadilah hujan. Nah, anak-anak menyusun gambar sehingga menjadi urutan yang tepat sesuai dengan proses terjadinya hujan tadi. Anak-anak tinggal dari nomor 1, 2, 3 itu tinggal mengisi nomornya pada kotak biru yang ada di bawahnya gambar. Hasilnya akan menunjukkan bagaimana hujan terjadi. Ayo menulis. Tulislah proses terjadinya hujan, gunakan kalimat yang efektif sehingga lebih mudah dipahami, yaitu dengan melihat gambar proses terjadinya hujan sesuai dengan gambar yang diurutkan anak-anak, itu ditulis dengan bahasa anak-anak sendiri. Nah, menulis dapat membantumu memahami sesuatu. Hasil dari membaca akan mudah dipahami. Caranya dengan menuliskan informasi yang kita dapat dari bacaan. Rajin-rajinlah menuliskan hasil bacaanmu. Menulislah dengan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Ayo berlatih. Saat hujan, biasanya angin bertiup kencang. Hewan ternak akan berlarian. Bahkan ada hewan yang meloncat mencari tempat berlindung. Gerakan kelinci meloncat terlihat menggemaskan. Ayo kita tirukan gerak kelinci meloncat. Yang pertama, berdirilah tegak, ayunkan tangan ke belakang. Yang kedua, lalu dorong ke depan dan bungkukkan tubuhmu sambil menekukkan lutut.
Yang ketiga, meloncatlah ke depan dan mendarat dengan baik. Yang keempat, saat mendarat posisi tubuh tegak dengan tangan direntangkan. Bertahanlah hingga hitungan 1, 2, dan 3. Yang kelima, setelah itu berdirilah dengan sempurna. Nah, itu adalah cara menirukan gerak kelinci meloncat. Anak-anak bisa menirunya di rumah ya. Nah, cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan patuh kepada kedua orang tua. Semangat dalam mengerjakan, selalu ikhlas. Dan Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.